Halo siswa kelas 7, kita lanjut yuk belajar tentang hubungan antara garis dan sudut. Yang pertama kita pahami terlebih dahulu sifat-sifat garis sejajar. Yang pertama, melalui suatu titik di luar sebuah garis hanya dapat dibuat satu garis yang sejajar garis tersebut. Kemudian yang kedua, jika suatu garis memotong salah satu dari dua garis sejajar, garis tersebut juga akan memotong garis kedua. Yang ketiga, jika sebuah garis sejajar dua garis lain, ketiga garis tersebut akan saling sejajar. Dan yang keempat, jarak dua garis sejajar merupakan panjang ruas garis yang tegak lurus dengan kedua garis tersebut. Oke, langsung yuk kita ke materinya, yaitu sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis transversal. Jadi ada dua garis sejajar, yaitu garis K dan garis L, dipotong. Jadi garis ini memotong garis M, ini memotong garis K dan garis L. Nah, di sini akan terdapat suatu hubungan antara garis dan sudut. Jadi garis-garis sejajar yang dipotong tadi membentuk sudut-sudut. Ini dia, sudut 1, 2, 3 sampai sudut 8. Sudah Miss kasih nama. Nah, di SD sepertinya sudah pernah belajar materi ini. Kita ulang sebentar ya, teman-teman ya. Oke, sembari mengingat-ingat lagi, yaitu ada sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak, dan sudut luar sepihak. Langsung kita bahas satu persatu. Yang pertama, sudut-sudut sehadap. Gambarnya masih sama untuk garis K dan garis L dipotong oleh garis M. Terbentuk sudut 1 sampai 8 yang sudah Miss kasih nomor. Nah, di sini kita pahami dulu sudut sehadap ini apa artinya. Nah, sudut sehadap adalah sudut-sudut yang menghadap ke arah yang sama terhadap garis potong. Nah, menghadap ke arah yang sama, ini menghadap ke sebelah sini. Berarti 1 sama 5 ini adalah sudut sehadap. Sudut sehadap artinya besar sudut 1 akan sama dengan besar sudut 5, karena sudut 1 dan sudut 5 adalah sudut sehadap. Oke. Kemudian yang lain adalah sudut 2 dan sudut 6. Merupakan sudut sehadap karena menghadap ke arah yang sama. Kemudian sudut 4 dan sudut 8, sudut 3 dan sudut 7. Mereka akan sama besarnya untuk tiap pasangan. Begitu ya. Oke, lanjut ke sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan kita pahami dulu artinya bersama-sama, yaitu sudut-sudut yang terletak di antara dua garis sejajar dan berseberangan terhadap garis potong. Jadi berseberangan terhadap garis potong. Ini kan berseberangan ya teman-teman. 1 sama 5 ini berseberangan terhadap garis potongnya. Oke, kemudian 4 dan 6 ini dalam berseberangan juga. Dan jika sudut dalam berseberangan artinya sudutnya sama besar, yaitu sudut 5 akan sama besar dengan sudut 3, sudut 4 akan sama besar dengan sudut 6. Begitu, kita lanjut ke sudut-sudut luar berseberangan. Kalau yang tadi dalam berseberangan, yang ini luar berseberangan sama. Hanya bedanya di luar garis sejajar. Kalau yang tadi kan di dalamnya, ini di dalam garis sejajar. Ini bagian dalam, seperti ini sungai gitu ya teman-teman. Ini sungainya dan ini misal tanah atau jalan. Nah, kalau luar berseberangan berarti sudut-sudut yang ada di luar garis sejajar. Nah, sudutnya sama, namanya berseberangan, berarti harus berseberangan. 1 dengan 7 berlawanan gitu ya, berseberangan. 8 dan 2. Nah, sudut ini pun akan sama besar. Jadi sudut 1 sama besar dengan sudut 7, sudut 2 akan sama besar dengan sudut 8. Begitu ya. Lanjut ke sudut-sudut dalam sepihak. Nah, ini sepihak di satu pihak yang sama. Kita andaikan sini pihak kanan dan sini pihak kiri. Nah, kalau dalam sepihak masih seperti dalam berseberangan tadi, artinya di dalam garis sejajar di dalam sini, tapi sepihak di satu pihak yang sama. Oke. Nah, kalau di sini sudut dalam sepihak agak berbeda dengan
ketiga bagian yang tadi, yaitu sehadap sama dalam berseberangan, luar berseberangan, yang ini sedikit berbeda. Karena dalam sepihak itu artinya sudut-sudut yang terletak di antara dua garis sejajar dan sepihak terhadap garis potong. Nah, ini yang perlu dipahami, bahwa jumlah besar sudut pasangan sudut dalam sepihak adalah 180. Jadi kalau 3 itu sepihak dengan 6, berarti sudut 3, besar sudut 3 ditambah besar sudut 6 akan sama dengan 180 derajat. Begitu juga untuk sudut 4 dan sudut 5. Jika dijumlahkan akan sama dengan 180 derajat. Itu dalam sepihak. Luar sepihak pun sama, namun di bagian luar garis sejajar ya. Oke, jadi masih sama, arti pengertiannya hanya sudutnya yang berbeda. Kalau luar sepihak berarti sudut di luar garis sejajar 1 dan 8. Kalau dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Yang dijumlahkan apa? Besar sudutnya ya. Nah, kemudian jika sudut 2 luar ya, luar sepihak sebelah kanan, pihak kanan 2 dan sudut 7, jika dijumlahkan besar sudutnya akan sama dengan 180. Itulah hubungan antara garis dan sudut yang kita pelajari hari ini. Silakan catat, kemudian kita lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya ini juga silakan dicatat. Tapi sebelum itu perhatikan terlebih dahulu penjelasan dari Miss. Jadi di sini ada dua garis sejajar, sudut garis K dan garis L dipotong oleh dua garis lain. Oke, kalau kalian perhatikan di sini diminta untuk menentukan besar sudut alfa, beta, dan gamma. Alfa, beta, dan gamma itu yang mana? Miss kasih warna ungu. Alfa, beta, dan gamma. Nah, ini yang ditanya. Oke, sebelum itu diketahui di sini besar sudut beta dan 42 derajat yang diketahui di sini itu bertolak belakang. Kita sudah belajar di materi 1 minggu yang lalu bahwa sudut ini adalah bertolak belakang. Jadi saling membelakangi itu bertolak belakang. Kemudian sudut alfa ini dengan 68 derajat, ingat, dua garis sejajar dipotong garis transversal. Ini bagian dalam garis sejajar, berarti berseberangan dalam berseberangan, dalam berseberangan. Oke, berarti sudut dalam berseberangan. Oke, kemudian kita pakai yang diketahui untuk menjawab yang ditanyakan, yaitu besar sudut alfa, beta, dan theta. Oke, sudut beta itu berarti karena bertolak belakang sama ya, besarnya dengan 42 derajat, berarti ini 42 derajat. Kemudian sudut alfa karena dalam berseberangan pun besar sudutnya sama. Dan kita tinggal cari untuk besar sudut theta. Nah, di sini kalau kalian lihat sudut K ini kan garis K ini garis lurus. Ada sudut garis N dan ada garis M, berarti garis K ini sebenarnya dibagi menjadi 3 bagian besar sudutnya gitu ya. Oke, berarti kalian tahu garis K ini membentuk sudut lurus atau sudut pelurus gitu ya. Nah, besar sudut pelurus atau sudut lurus adalah 180 derajat. Di sini ada sudut theta yang ditanya, ada 42 derajat dan ada alfa. Berarti kalau mau mencari theta tinggal kita jumlahkan semua sudut ini. Sudut ini kita jumlahkan, jadi alfa tambah 42 derajat tambah theta, sudut theta adalah 180 derajat. Oke. Nah, nanti kita tinggal hitung kan tadi sudut alfa sudah diketahui yaitu 68 derajat. 42 derajat dijumlahkan nanti tinggal dihitung dengan 180 derajat. Kita akan mendapatkan hasil sudut theta adalah 70 derajat. Oke, itu contoh soalnya, silahkan dicatat. Oke, kita mulai saja. Kita baca dulu nih soalnya. Tentukan besar sudut alfa, beta, dan theta pada gambar di samping. Nah, gambar di samping itu ini ada garis sejajar AB, ini B dan A, dipotong oleh atau ada garis D dan C yang memotong garis AB tersebut.
Nah teman-teman, kita diminta untuk menentukan alfa, ini alfanya, kemudian beta, dan theta. Oke? Oke, yuk kita langsung aja kerjakan soal yang ini. Nah, kita diminta untuk menentukan besar sudut alfa. Yuk kita tentukan dulu yuk besar sudut alfa. Oke, kalian sudah tahu bahwa sudut alfa ini ternyata bertolak belakang dengan 69 derajat. Berarti bisa kita tulis. Boleh kalian tulis dulu diketahui. Boleh, kalau di sini Miss akan langsung menjawab saja ya untuk menghemat waktu. Agar videonya tidak terlalu panjang, jadi Miss langsung saja alfa sama dengan 69 derajat. Miss beri keterangan bertolak belakang gitu ya. Oke. Setelah itu, kita tahu bahwa alfa itu ditulis di sini 69 derajat. Nah, teman-teman ternyata ini membentuk segitiga. Mungkin di sini Miss beri nama O ya. Oke, membentuk segitiga. Oh, mungkin di sini kasih nama P, titik P gitu ya. Ini Q. Oke, segitiga OPQ. Nah, di segitiga OPQ kalian tahu satu segitiga jumlah sudutnya berapa? Ya, 180 derajat. Oke, berarti kita bisa tuliskan alfa ditambah beta ditambah 63 derajat sama dengan 180 derajat. Kalian sudah tahu alfanya tadi 69 derajat ditambah beta ditambah 63 derajat sama dengan 180 derajat. Oke, tinggal kita hitung, ternyata kita dapat 69 derajat ditambah 63 derajat itu 132 derajat ditambah beta sama dengan 180 derajat. Tinggal dikurang ya teman-teman ya. Beta 180 derajat dikurang 132 derajat. Kalian mendapatkan besar sudut 48 derajat. Oke, itu untuk beta. Miss kasih ini dulu ya. Ini alfa, ini beta. Sekarang kita diminta untuk mencari satu lagi theta. Oke. Nah, ternyata teman-teman untuk nyari theta di ujung sana ya. Nah, kita bisa menggunakan bantuan dari gamma. Nah, ternyata gamma dan theta itu merupakan sudut luar berseberangan gitu ya teman-teman ya. Miss tulis dulu. Gamma dan theta itu merupakan sudut luar berseberangan. Oke, berarti kalau sudut luar berseberangan kita bisa mengatakan bahwa theta itu sama dengan gamma. Berarti kita bisa mencari gamma terlebih dahulu. Ternyata gamma, kalau kalian lihat nih, gamma itu dan beta ada hubungannya nih. Karena mereka di satu garis lurus. Ini sudut pelurus. Begitu ya teman-teman ya. Berarti kita bisa menuliskan langsung gamma ditambah beta sama dengan 180 derajat karena sudut lurus tadi ya. Oke, berarti kita mendapatkan gamma sama dengan 180 derajat dikurang beta. Beta itu tadi 48. Berarti kita mendapatkan hasil 180 derajat dikurang 48 derajat. Kita dapat hasilnya 132 derajat. Oke. 132 derajat. Berarti tadi sudah tahu gamma sama dengan theta. Berarti ini sama dengan theta. Oke, sudah. Kita mendapatkan hasil tetanya 132 derajat. Oke, itulah pembahasan untuk soal yang kemarin kalian sudah kerjakan. Semoga dengan dibuatnya video ini kalian bisa ngecek ya sama kemarin yang sudah kalian kerjakan ya. Oke. Oke, yuk kita lanjut ya ke latihan soal berikutnya. Latihan soal berikutnya Miss sudah buatkan. Ada garis Miss beri nama garis A dan garis B. Dipotong oleh garis M. Nah, ternyata kalian bisa lihat di sini ada sudut-sudut yang diketahui. Tapi sudut yang diketahui itu
mengandung unsur X dan Y. Oleh karena itu soalnya tentukan nilai X dan Y. Oke, yuk untuk menentukan nilainya gimana caranya? Oke, kita pertama-tama cari dulu yuk, ada nggak sih hubungannya antara sudut-sudut ini? Kalian sudah belajar ya. Ternyata kita bisa lihat Y plus 8 derajat dengan 3Y min 24 derajat punya hubungan. Hubungannya apa? Hubungannya adalah bukan luar berseberangan, tapi luar sepihak. Oke? Diingat-ingat luar sepihak itu berarti mereka dijumlahkan, kemudian hasilnya 180 derajat. Miss tuliskan ya. Y plus 8 derajat ditambah 3Y dikurang 24 derajat sama dengan 180 derajat dengan keterangan sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak. Oke. Ini keterangannya, mereka merupakan sudut luar sepihak. Kita bisa langsung mengerjakan teman-teman karena ini yang mengandung unsur Y. Nah, bisa kita jumlahkan unsur-unsur Y-nya. Jadi di sini kita dapat hasil 4Y dikurang 4Y dikurang 16 sama dengan 180 derajat. Kemudian 4Y sama dengan 196 derajat. Karena negatif 16 derajatnya pindah ruas ya. Oke, kalian mendapatkan Y 196 derajat dibagi 4. Y sama dengan 49 derajat. Oke, sudah dapat Y-nya. Sekarang tinggal kita cari X. Oke, nah kalian bisa pakai sudut bertolak belakang. Karena apa? Ya ini bertolak belakang dengan ini ya. Y plus 8 itu bertolak belakang dengan 2X plus 5. Miss tulis kalau bertolak belakang berarti mereka sama ya besar sudutnya ya. Oke. Y plus 8 derajat ditambah 2X plus 5 derajat sama, bukan plus, tapi sama dengan ya. Oke, karena bertolak belakang. Sama dengan keterangannya bertolak belakang. Oke. Jadi sudut bertolak belakang. Oke, kita langsung saja berarti bisa mengerjakan. Y-nya tadi sudah diketahui, yaitu ini 49 derajat ditambah 8 derajat sama dengan 2X plus 5 derajat. Oke teman-teman. Oke, kita lanjut. Berarti ini bisa dijumlahkan. Hasilnya berapa? Ya, 57 derajat sama dengan 2X plus 5. 2X sama dengan 52 derajat. Oke, X sama dengan 52 derajat dibagi 2. X sama dengan 26 derajat. Oke, kalian bisa mendapatkan hasil X-nya. Ternyata ini hasil X dan Y-nya. Oke, yang perlu kalian ingat tadi sudut-sudutnya saling apa nih? Ternyata kita bisa mendapatkan sudut luar sepihak dan sudut yang bertolak belakang. Begitu ya teman-teman ya. Oke, ini untuk pembahasan soal yang kedua. Kita lanjut ke pembahasan soal yang ketiga. Oh ya, ada satu lagi ya. Oke, pembahasan soal ketiga. Berarti benar ada 4 soal. Miss langsung saja bacakan. Perhatikan gambar ini. Nah, ternyata dari soal ini ada 4 pernyataan. Yang kalian harus cek pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa nih. Dari gambar ini, hubungan sudut dan garis. Oke, di sini pernyataan pertama, nilai A adalah 71 derajat. Apakah benar nilai A 71 derajat? Nah, kita cek, kita cari. Kemudian, nilai B 43 derajat. Benar nggak ya? Oke, nanti kita cek juga.
Kemudian jumlah sudut A plus B 137 derajat. Dan yang terakhir pernyataan keempat, selisih sudut A plus B adalah 23 derajat. Oke, berarti dari kalian baca pernyataan 1 sampai 4 itu harus menentukan unsur A dan B terlebih dahulu ya, menentukan nilai A dan B. Oleh karena itu, kita cari dulu, kita jawab, kita tentukan nilai A dan B-nya. Oke, untuk menentukan nilai A dan B, kalian bisa menggunakan sifat-sifat sudut tadi ya teman-teman ya. Oke, mungkin kita bisa coret-coret di sini, kita perpanjang garis ini. Dan satu lagi, perpanjang garis yang ini. Setelah itu kita bisa nih ngeliat, oke ternyata kita bisa cek. Kalian bisa menggunakan hubungan sudut tadi. Kalau di sini Miss akan mengajak kalian mengerjakannya dengan cara ini. Oke, kalian tahu sudut lurus ini jumlahnya 180 derajat. Oke, sekarang coba 180 derajat dikurang 114. Kalian akan mendapatkan hasil 66 derajat. Oke, ini kita tulis di sini 66 derajat. Nah, ini kan bertolak belakang, berarti ini 66 derajat juga. Kemudian, ternyata kalian bisa dapat hasil 66 derajat ini dengan sudut B ternyata saling apa? Ya, ternyata mereka saling berseberangan dalam. Miss kasih keterangan. Berseberangan dalam. Miss kasih lambang BD ya. Berseberangan dalam, di sini Miss kasih keterangan. BD itu berseberangan dalam. Oke. Kemudian yang 66 dengan 66 ini bertolak belakang ya. Oke. Nah, kalian sudah bisa mendapatkan hasil B. Ternyata besar sudut B atau nilai B itu 66 derajat. Kemudian, untuk menentukan nilai A, kalian bisa menggunakan bantuan dari ini. 43 derajat. Oke, kalian tahu sudut yang sebelah sini ini merupakan sudut lurus. Besar sudutnya 180 derajat dikurang 43 derajat. Oke, kita mendapatkan hasil berapa teman-teman? 137 derajat. Oke, berarti ini 137 derajat. Kemudian dengan sebelah sini saling apa? Ya, saling bertolak belakang. Berarti di sini juga 137 derajat. Miss kasih lambang BB di sini ya. Yang sini juga BB. BB artinya bertolak belakang. Oke. Dan kalian bisa menggunakan sifat, kita sudah pernah belajar malah di segitiga segi 4 dulu, bahwa sudut A ditambah sudut B sama dengan 137 derajat. Jadi kita bisa pakai bantuan ini, sudut ini. Oke, kalian sudah tahu sudut B itu 66 derajat, berarti A ditambah 66 derajat sama dengan 137 derajat. A sama dengan 71 derajat. Oke, kalian mendapatkan hasil ini. Jadi A-nya 71 derajat, B-nya 66. Oke. Sudah mendapatkan hasilnya, kita bisa ngecek pernyataannya. Oke, pernyataan pertama yuk. Nilai A adalah 71 derajat. Sip, benar. Sama. Kemudian nilai B 43. Oke, B itu 66. Berarti pernyataan kedua salah. Kita lanjut ke pernyataan ketiga. Jumlah sudut A ditambah B adalah 137. Benar kan ya? A tambah B 137. Berarti benar. Dan yang keempat, selisih sudut A tambah B. Benar nggak ya? Selisih sudut A dan B adalah 23. Benar nggak? A dikurang B
sama dengan 71 derajat dikurang 66 derajat. Bener nggak nih jawabannya? Ternyata enggak. 71 kurang 66 derajat itu adalah 5 derajat. Oke, berarti pernyataan keempat salah. Berarti yang benar pernyataan 1 dan 3. Begitu ya teman-teman ya. Kalau ada soal pernyataan seperti ini kalian harus cek satu-satu pernyataannya. Oke, semoga lebih paham. Kita lanjut ke soal terakhir. Soal terakhir, di sini Miss sudah gambarkan ada 2 garis sejajar yang dipotong oleh 1 garis, namanya garis transversal. Kemudian diketahui perbandingan besar sudut A1 dan B4. A1 itu yang ini, B4 itu yang sebelah sini, adalah 1:5. Pertanyaan pertama, tentukan besar sudut B3. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang B, tentukan nilai Y jika besar sudut A4 sama dengan 2Y plus 10 derajat ya. Oke, derajatnya ketinggalan Miss. Oke, berarti kita mulai saja jawab langsung ya. Diketahuinya ini. Kita pakai diketahui ya teman-teman ya. Diketahui sudut A1 dan B4 itu perbandingannya 1:5. Kalian bisa tuliskan A1 per B4 sama dengan 1:5. Kalian dengan mengkali silang, kalian bisa mendapatkan hasil B4 sama dengan 5A1. Oke, silahkan gunakan yang diketahui ini. Nah, kita akan menggunakannya. Ternyata untuk menjawab soal teman-teman, itu gampang banget. Jadi kita pakai tadi, hubungan-hubungannya. Yang diminta untuk soal A itu tentukan besar sudut B3. Ternyata B3 dan A1 itu apa? Teman-teman punya hubungan apa? Ya, berseberangan luar gitu ya. Miss tuliskan berseberangan luar. Oke, punya hubungan berseberangan luar. Oleh karena itu, karena punya hubungan ini berarti kita bisa tuliskan B3 itu sama dengan A1. Oke, atau A1 itu sama dengan B3. Oke, dari situ kita bisa gunakan yang diketahui ini. Dan hubungan dengan B4. Karena yang diketahui B4 ya. Hubungan B4 dan B3 ini apa sih? Nah, mereka ada di satu garis lurus yang berarti mereka mempunyai besar sudut 180 derajat. Oke, Miss tuliskan B3 ditambah B4 sama dengan 180 derajat. Nah, oleh karena itu bisa kita langsung cari B3 karena yang ditanya ditambah B4. B4 yang diketahui ini 5A1. 5A1 sama dengan 180 derajat. Oke, kita lanjut. B3 ditambah 5A1-nya itu kan sama dengan B3. Bisa kita ganti B3. Begitu ya, sama dengan 180 derajat. Kita dapat 6B3 sama dengan 180 derajat. B3 sama dengan 180 derajat dibagi 6. Hasilnya berapa teman-teman? Ya, Miss tuliskan di bawah sini ya. B3 sama dengan 30 derajat. Begitu ya. Oke, itu untuk B3. Sini Miss kasih tanda, ini jawabannya. B3 itu 30 derajat. Kemudian kita lanjut yuk ke nomor yang B. Yang B itu tentukan nilai Y. Oke, nilai Y jika besar sudut A4 sama dengan 2Y plus 10. Oke, A4 ternyata kalau kalian lihat ini A4 itu punya hubungan nih dengan B4. Hubungannya apa? Ya, sudut sehadap. Oke, sudut sehadap punya hubungan seperti apa? Ya, sama dengan besar sudut A4 sama dengan besar sudut B4. Oke. Miss tuliskan A4
sama dengan, oke, sebelum sama dengan, dan dulu ya. Dan B4 hubungannya apa? Sudut sehadap. Oke, karena sudut sehadap bisa dituliskan A4 sama dengan B4. Oke, kita sudah tahu B4, ya tinggal kita cari aja B4-nya berapa. Kemudian nanti kita bisa menentukan Y-nya. Yuk kita cari B4 dulu. Dari yang diketahui, B4 itu sama dengan 5A1. Nah, A1 kan sama kayak B3 ya. Oke, tinggal diganti. 5 dikali 30 derajat. Dapat hasil 150 derajat. Inilah B4. Oke, kita dapat B4-nya, tinggal kita tuliskan. Karena A4 sama dengan B4, jadi bisa kita tulis gini. A4 sama dengan 2Y plus 10 derajat. Oke, agar Y-nya tidak di sebelah kiri, mungkin Miss langsung tuliskan di sini aja. A4 itu ini ya. 2Y plus 10 derajat. Kemudian B4, nah B4 tadi 150 derajat. Oke, tinggal kita kerjakan. 2Y sama dengan 150 derajat dikurang 10 derajat. Oke, 2Y sama dengan 140 derajat. Y sama dengan 70 derajat. Oke, sip. Kita dapat hasil Y-nya. Nah, begitu ya teman-teman ya. Untuk pengerjaan soal hubungan antar garis dan sudut, itu yang harus kalian ingat, itu hubungan-hubungannya. Jadi antar sudut itu hubungannya apa? Kemarin kita sudah belajar ada 5. Yang pertama sudut sehadap ini. Kemudian berseberangan dalam, ini kita ada berseberangan luar. Yang ketiga, yang keempat itu dalam sepihak. Yang kelima luar sepihak. Itu diinget-inget aturannya, kemudian hubungannya. Oke?